Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda dalam channel saya ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul atau tema dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel saya ini, itu bukan satu kebetulan saudara. Berarti saudara diberikan kesempatan untuk belajar bersama-sama dengan kami di tempat ini, di channel ini, untuk bertumbuh di dalam Kristus. Saudara bisa mensubscribe channel saya dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya, sehingga setiap kali saya membuat video firman Tuhan, saudara yang pertama kali menikmatinya atau mendengarkannya. Dan bagi saudara yang tergerak untuk membagikan kepada rekan-rekan atau saudara family atau siapapun yang Tuhan taruh dalam hati saudara, saudara bisa membagikannya, nggak usah khawatir, yaitu adalah pelayanan finger ministry, ya, dengan hanya membagikan, saudara juga sudah mengambil bagian dalam misi pelayanan menyebarkan Injil Kerajaan Allah sebelum dia datang kedua kalinya. Firman Tuhan diambil dari 1 Petrus 3 ayat 18. 1 Petrus 3 ayat 18 dikatakan begini. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ya. Kita sering ditanya ya dengan satu pertanyaan yang memang bagi kita pertanyaan itu aneh. Ya. Pertanyaannya, Tuhan kok bisa mati? Ya, begitu. Bagaimana ceritanya? Tuhan kok bisa mati? Kalau Tuhan bisa mati, ya bukan Tuhan namanya. Ya. Nah, bagi orang yang bukan Kristen, ini sebuah pertanyaan ya yang kita harus jelaskan. Nah, bagi kita yang Kristen sejak kecil, kita nggak akan mengajukan pertanyaan itu, ya, sebab kita mengerti bahwa Kristus itu punya dua natur, ya, dua sifat atau dua kodrat, ya. Nanti saya akan jelaskan. Jadi pertanyaan itu sebenarnya ya tidak perlu ditanyakan. Tuhan kok bisa mati? Ya, Tuhan Yesus maksudnya kok bisa mati? Ya. Dia memang Tuhan, sekaligus dia juga manusia, ya 100% manusia sejati. Makanya dia bisa mati. Nah, tadi dijelaskan di 1 Petrus 3 ayat 18 dikatakan, ya, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi yang mati itu adalah manusianya, keadaannya sebagai manusia. Ya, sebagai manusia, siapapun manusia pasti mati. Nah, Tuhan Yesus itu manusia sepenuhnya. Terjemahan IMB, Indonesian Modern Bible, 1 Petrus 3 ayat 18 dikatakan begini. Sebab Kristus pun telah mati satu kali untuk segala dosa. Orang benar untuk orang yang tidak benar. Yang dibunuh, perhatikan, yang dibunuh secara tubuh jasmani, namun dibangkitkan oleh roh, agar dia dapat membawa kita kepada Elohim. Jadi kalau kita lihat di situ, saudara, ya, Yesus yang punya dua natur, ya, yaitu natur manusia, insani, ya, natur manusiawinya, manusia seperti kita, dia bisa lapar, dia bisa haus, bisa lelah, bisa capek. Saya punya catatan, ya, Yesus pernah dikatakan pernah lapar, yaitu dicatat di Matius 4 ayat 2. Ya, Yesus juga, ya, kalau kecil dia bertumbuh menjadi besar sebagaimana manusia pada umumnya, ya, bayi lahir, anak-anak, balita, ya, kemudian remaja, pemuda, dan yang usia 33,5 tahun mati disalib. Dia juga bisa letih, ya, Yohanes 4 ayat 6, bisa. Dia capek, dia tidur, ya, Yesus menangis, ada ayatnya dan juga memang ada peristiwanya. Yesus dan juga mati. Nah, yang membedakan adalah dia mati, dikuburkan, dia bangkit. Ya. Tidak ada manusia lain yang mati, dikuburkan, kemudian bangkit, nggak ada. Baru Yesus. Ya. Jadi Yesus punya dua natur, natur insani dan juga natur ilahi. Ya, di dalam diri Yesus itu ada natur ilahi, ya, natur Allah. Ya. Di Perjanjian Lama sebenarnya keberadaan Yesus itu sudah dinubuatkan. Di Yesaya 7 ayat 14, ya, seorang perempuan muda akan melahirkan anak, dan itu digenapi di dalam Matius 1 ayat 23. Ya, Yesus lahir, disebutkan namanya sebagai Yesus juru selamat, ya, sebagai Immanuel. Ya, yang kita tahu Immanuel artinya Allah beserta kita. Immanuel, ya, bersama Manuel. Manu itu kita, ya, Immanu bersama kita, El itu Elohim, Allah. Jadi Allah yang transenden menjadi Allah yang imanen, itulah disebut Immanuel, Yesus. Ya. Di Yesaya 9 ayat 5 itu dikatakan seorang anak telah lahir dan seorang putra sudah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di bahunya. Ya. Namanya disebutkan orang sebagai apa? Penasihat ajaib. Kemudian dikatakan Allah yang perkasa. Dia Allah karena dia memang Allah. Kemudian Bapa yang kekal, Raja damai. Dia ada pemerintahan, dia memerintah. Kemudian kalau kita baca di Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14, dia disebut anak manusia, ya, yang menghadap atau yang diutus oleh yang lanjut usia, yaitu melambangkan Bapa di sorga. Itu penglihatan Nabi Daniel. Jadi Yesus juga
disebutkan di situ anak manusia. Ya, itu digenapi di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, di ayat 2-nya firman itu bersama-sama dengan Allah menciptakan. Ya, begitu saudara. Ya. Dan di ayat 14 ya, dikatakan firman itu menjadi manusia, inkarnasi. Ya. Jadi jelas Yesus punya dua natur. Ya. Sebagai manusia yang dilahirkan secara normal, manusia pada umumnya lahir. Ya. Tapi dia juga adalah ilahi, karena dia adalah sang firman, logos, yang menjadi manusia. Ya. Yang disebut di Yesaya itu, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya tadi saya katakan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang tadi, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu jelas melekat di dalam diri Yesus. Ya. Nah, bagi kita yang mengenal kekristenan, ini bukan suatu yang sulit untuk dipahami. Jadi Yesus itu manusia sepenuhnya. Di Ibrani 2 ayat 14 dikatakan begini, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Jadi manusia itu disebut anak-anak Allah ya, atau anak-anak yang terdiri darah dan daging, seperti saudara dan saya. Maka ianya besar, itu menunjuk kepada Yesus, juga menjadi sama dengan mereka. Ya. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Jadi keadaan Yesus persis keadaan kita manusia pada umumnya. Supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, jalan dengan kematian Yesus, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi manusia yang jatuh dalam dosa, dia itu terikat oleh kematian maut. Ya, untuk itu mesti ada seorang yang menebus. Ya. Sehingga ketika sang penebus menggantikan manusia, ya, manusia bisa diselamatkan. Ya. Maut tidak berkuasa lagi, karena sudah ditanggung di dalam kematian Kristus. Ya. Nah, di Filipi 2 ayat 6-7, itu bisa dipahami sebagai mekanisme bagaimana yang ilahi, yang pada mulanya bersama dengan Allah itu bisa menjadi manusia. Yang dikatakan begini, Filipi 2 ayat 6-7, yang walaupun dalam rupa Allah, ya firman itu adalah Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Yesus ya, yang ilahi itu, sang firman itu mengosongkan diri, ya, mengambil rupa menjadi seorang hamba, yaitu menjadi sama dengan manusia. Ya. Jadi Yesus mengosongkan diri, saudara. Makanya dia disebut anak Allah. Nah, di Ibrani 2 ayat 17, yang tadi lanjutan dari Ibrani 14, ya, Yesus datang sebagai manusia untuk membebaskan kita dari kuasa maut, kuasa iblis. Ya. Nah, di ayat 17 itu jelas, dikatakan itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Ya, saudara-saudaranya dalam hal ini ya, orang percaya yang percaya kepadanya. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Jadi kedatangan Yesus untuk apa? Mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ya. Jadi kekristenan itu adalah agama penebusan. Hanya di dalam Kristus, di dalam kekristenan ada penebusan. Ya. Ini penting sekali saudara sekalian. Ya. Penebusan Kristus itu penting. Dan itu dihubungkan dengan kemanusiaannya. Nah, Roma pasal 8 ayat 3 dikatakan begini. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Jadi Yesus sang logos, sang firman itu diutus ya menjadi manusia. Maka dikatakan mengutus anaknya yang tunggal. Karena satu-satunya. Firman Allah itu satu-satunya. Ketika diutus ya menjadi anak tunggal. Ya. Mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Makanya saudara sekalian dikatakan ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Yesus itu manusia sejati sepenuhnya. Dia bisa berbuat dosa. Tetapi dia tidak pernah berbuat dosa. Nah, itu luar biasa saudara sekalian. Jadi secara manusia dia memang bisa berbuat dosa karena dikuasai dosa karena dosa. Ya, tetapi dia tidak berbuat dosa. Makanya dia berani berkata, siapa di antaramu yang membuktikan aku berbuat dosa? Di Yohanes 8 ayat 46. Tidak ada saudara sekalian. Kemudian kalau kita baca lagi di bagian lain di 1 Yohanes 3 ayat 5, tidak ada dosa di dalam dirinya. Ya, demikian juga di 2 Korintus 5 ayat 21. Tidak mengenal dosa. Ibrani 4 ayat 15. Dicobai tapi dia tidak berbuat dosa. Beda sama kita, manusia. Ya. Kita ini punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Makanya Bapak Gereja Martin Luther mengatakan non posse non peccare. Tidak bisa tidak berbuat dosa. Tetapi kita bersyukur dengan kematian Kristus. Kita diberikan potensi kemampuan untuk bukan saja hidup tidak berbuat dosa, tetapi tidak bisa berbuat dosa seperti Kristus. Karena apa? Ada Roh Kudus di dalam diri kita. Efesus 1 ayat 13 ditempatkan dalam diri kita untuk memberikan kita kuasa kemampuan untuk hidup kudus, hidup berkenan di hadapannya. Nah, saya lanjutkan saudara. Jadi Yesus anak manusia itu jelas datang
persis manusia untuk menebus, mendamaikan dosa dunia. Makanya di Matius 20 ayat 28 sama seperti anak manusia. Tadi disebut lagi anak manusia. Datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kalau Yesus tidak datang menjadi manusia kemudian mati menggantikan manusia, kita semua akan meluncur masuk neraka, saudara. Ya. Nah, puji Tuhan, Yesus datang karena diutus oleh Bapa di surga setelah genap waktunya, Galatia 4 ayat 4, dan dia mati di kayu salib untuk menggantikan kita. Makanya dia disebut yang sulung. Ya, dia menjadi yang sulung. Di Roma 8 ayat 29 dikatakan begini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk, perhatikan, menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Yesus anak manusia, manusia seperti kita, itu sebagai yang sulung, artinya yang pertama kali yang menang menghadapi dosa, yang pertama kali mencapai gambar dan rupa Allah, ya, di mana manusia diciptakan dengan tujuan, dengan maksud supaya memiliki gambar dan rupa Allah. Tetapi Adam gagal, ya. Adam tidak taat. Nah, Yesus itu taat sepenuhnya, makanya dia disebut Adam yang kedua, atau yang sulung bagi kita yang percaya. Sehingga kita yang mengikut dia, kita juga diharapkan atau diprediksi, diproyeksikan juga bisa hidup seperti Kristus hidup, ya. Hidup dalam ketaatan. Ya, karena dia sudah memberi contoh, memberi jalan buat kita, prototipe manusia yang segambar serupa Allah, yang sudah menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Sebab ketika manusia jatuh dalam dosa, Roma 3 ayat 23, hilang kemuliaan Allah. Dan Yesus manusia pertama yang hidup di bumi ini yang mencapai kemuliaan Allah. Ya. Di Ibrani pasal 5 ayat 7-9 dikatakan begini, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, nyanyi besar, kesalehannya Kristus, ia telah didengar. Ayat 8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ayat 9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi bagi kita yang taat kepadanya, kepada Kristus, ya, Yesus itu menjadi pokok keselamatan, artinya menjadi model, menjadi contoh. Orang yang diselamatkan, yang dikembalikan kepada rancangan yang semula, itu seperti Yesus hidupnya. Makanya ketika kita mengikuti jejak Yesus, mengenakan kehidupan Kristus, kita pun akan menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Ya, ketika Adam jatuh dalam dosa, kemuliaan Allah hilang, dan semua manusia juga telah hilang kemuliaan Allah. Nah, ketika kita percaya Yesus yang mati di kayu salib, hidup mengenakan kehidupannya, kita akan menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Nah, saudara-saudara sekalian, di 1 Korintus 15 ayat 45 itu bicara soal Yesus sebagai Adam yang terakhir, ya, karena Adam yang pertama itu gagal. Ya, dikatakan begini, 1 Korintus 15 ayat 45, seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Jadi ketika manusia diciptakan dari debu dan tanah, kemudian dihembuskan nafas hidup, di Kejadian 2 itu, Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang terakhir, ya, Adam yang pertama jatuh dalam dosa kan, ya, ketika kamu makan buah itu, pastilah engkau mati. Semua manusia mati pada akhirnya. Nah, Adam yang terakhir, yaitu Kristus, menjadi roh yang menghidupkan. Jadi kita yang percaya Yesus, yang mengikuti kehidupannya, akan hidup kekal. Karena apa? Roh yang menghidupkan. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kita sebagai umat perjanjian baru, ya, diharapkan juga memiliki kehidupan seperti Kristus. Di 1 Petrus 4 ayat 1, tadi di awal kan 1 Petrus 3 ayat 18. Nah, lanjutannya pasal 4 ayat 1, di situ dikatakan begini, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, jadi ketika dia di kayu salib itu penderitaan yang luar biasa, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Kita juga harus punya pikiran yang demikian, artinya yang kita juga harus menderita. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi kita diharapkan bukan saja tidak berbuat dosa, sampai satu titik kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Dan itu perjuangan ketika kita hidup di bumi ini. Bukannya nanti, saudara sekalian. Jadi perjuangannya sekarang. Makanya pergumulan hidup kita yang sesungguhnya bukan soal mencari nafkah. Ya. Karena kerajaan Allah bukan soal makan minum, tetapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Di Roma 14 ayat 17. Nah, terjemahan sederhana Indonesia 2, 1 Petrus 4 ayat 1 itu lebih jelas, dikatakan gini. Jadi, kita perlu ingat bahwa Kristus menderita untuk kita ketika dia hidup sebagai manusia biasa di dalam dunia ini. Ya. Karena itu hendaklah kita juga menguatkan diri kita dengan pikiran yang sama seperti pikiran Kristus. Karena orang yang menderita karena mengikut Yesus juga sudah memutuskan untuk berhenti berbuat dosa. Makanya kalau jadi Kristen tapi masih berbuat dosa, apalagi dosa-dosa yang secara moral umum, ya, bisa kena hukuman, jangan-jangan dia bukan pengikut Kristus. Sebab ketika kita berkomitmen untuk mengikut Yesus, Roh Kudus akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran untuk mencapai kesempurnaan seperti yang Kristus sudah capai. Dan kita bersyukur punya model, punya prototipe, ya, yang disebut dengan pokok keselamatan, Yesus. Manusia 100% sejati. Ya.
yang bisa berbuat dosa, tetapi dia tidak berbuat dosa. Ya. Sehingga kita pun bisa mengikuti jejaknya. Ya. Kita harus mempersenjatai diri kita dengan pikiran yang demikian, saudara. Ya. Di Galatia 5 ayat 24, itu dengan jelas dikatakan begini, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, artinya orang yang percaya itu sebagai milik Kristus, karena sudah ditebus oleh darahnya yang kudus, kita menjadi miliknya, kita menjadi hambanya. Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dalam diri kita ini, tubuh kita ini, saudara, yang daging ini, punya keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Dan kita yang percaya kepadanya, kita pun harus menyalibkan daging itu, ya, mematikannya, saudara. Itu tidak ada pilihan. Itu sebuah mandat, sebuah keharusan sebagai orang Kristen. Itulah sebabnya kita harus menjadi murid, yaitu ditingkatkan kualitas hidupnya. Ya. Di Ibrani 12 ayat 2, nanti saudara bisa baca ayat 1-nya dan selanjutnya, itu dengan jelas dikatakan begini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya, yaitu menanggalkan beban dan dosa. Ya, untuk itu kita harus melakukannya dengan mata yang tertuju pada Kristus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi saudara sekalian, kita harus tekun memikul salib. Ya, ya. Tekun memikul salib. Tekun itu maksudnya apa, saudara sekalian? Bahasa Inggris tekun itu kan perseverance. Ya. Nah, kata tekun itu sebagai kata yang kata yang favorit, ya, kata yang favorit di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, kata tekun perseverance itu didefinisikan sebagai continue effort to do, ya, terus-menerus, usaha terus-menerus untuk melakukan, to do or achieve something, atau mencapai sesuatu, even when this is difficult, meskipun ini sulit, or takes a long time, meskipun ini sulit dan memakan waktu yang panjang. Saudara sekalian, untuk berhenti berbuat dosa, untuk menyalibkan keinginan daging, memang itu butuh usaha, effort yang tidak main-main, saudara sekalian. Kita mesti tekun. Bahkan kalau kita baca di Ibrani 12 itu, ya, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Artinya kita mesti all out, bukan hanya tekun, all out, saudara sekalian. Karena daging ini, ya, ingin selalu dipuaskan. Makanya kita harus bergantung kepada Allah sepenuhnya, pada Roh Kudus, untuk apa? Melawan keinginan daging itu. Kita harus punya komitmen, berjuang, saudara sekalian. Nggak bisa santai, ya, apalagi dengan pengaruh dunia, dengan pengaruh era informasi seperti saat ini, di mana setiap saat kita bisa dipengaruhi oleh dunia ini. Ya, kalau kita nggak mengisi hidup kita atau pikiran kita dengan kebenaran, maka kita akan menjadi serupa dengan dunia. Ayat yang terakhir, saudara sekalian, ya, Kolose 3 ayat 5-10 dikatakan begini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Jadi yang mematikan adalah kita sendiri sebagai orang percaya. Ya. Sebagaimana Yesus mati di kayu salib, kita pun harus rela mematikan manusia lama kita. Ya, dikatakan, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ya, manusia itu pada umumnya serakah. Ya. Kalau punya harta, maunya banyak, sudah dapat, nggak puas, terus menerus. Ya. Makanya dikatakan ini yang harus dimatikan. Ayat 6, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi semua itu yaitu tadi yang saya katakan, segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Ada 5 itu. Itu sama dengan penyembahan berhala yang mendatangkan murka Allah. Ayat 7, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Dulu sebelum kita mengenal Kristus, kita hidup di dalamnya, artinya menghidupi kehidupan yang duniawi itu. Nah, ayat 8 dikatakan, tetapi sekarang setelah kita terima Yesus, buanglah semuanya itu, semua tadi itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kita mesti buang. Itu bentuk-bentuk konkretnya. Jangan lagi, ayat 9, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ini manusia lama dan kelakuannya kita sendiri yang harus menanggalkannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jadi saudara sekalian, kita harus terus-menerus diperbaharui. Manusia baru kita harus terus-menerus diperbaharui. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Kuduskanlah mereka dengan kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Itulah sebabnya saudara sekalian, jangan sampai kita berhenti belajar kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan itu akan terus menguduskan kita, manusia baru kita. Sehingga kita makin menjadi serupa dengan Kristus. Dan ketika kita mati, saudara sekalian, kita diterima di kemah abadinya. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.